Untuk, mitra kami punya 3 program, sebenarnya yang apa, jadi, framework-nya ada 3 program. Yang pertama, yang paling penting tuh karena tetap masih ada layanan yang, para mitra bisa melakukan dan membantu, itu terus meningkatkan kepercayaan, user terhadap layanan layanan tersebut. Jadi banyak banyak solusi yang kami sudah keluarkan, satu yang contactless, delivery, yang untuk food delivery, jadi, tidak ada pertemuan fisik, untuk, melakukan pengantaran. Kami juga melengkapi, alat-alat bantu seperti masker, hand sanitizer, disinfection terhadap mitra driver kami, dan juga merchant kami juga edukasikan gimana caranya mempersiapkan makanan, packaging-nya harus bagaimana, dan juga, untuk melakukan sesuatu yang seperti, kartu pengecekan, temperatur, suhu. Jadi, orang-orang yang mempersiapkan, makanan tersebut, ada cek temperatur segala macam supaya user bisa lebih percaya terhadap, layanan. Itu penting sekali. Yang kedua, membantu, biaya-biaya yang sangat besar yang para mitra kami harus, keluarkan dalam, sehari-hari atau dalam 1 bulan. Contoh nih, yang program yang kami sangat, dukung sekali yang government baru keluarin adalah restructuring dari leasing, program mereka. Kebetulan sebagian besar dari driver kami itu, nyewa ataupun leasing, untuk, motor atau mobilnya mereka. Jadi kalau ini bisa dibantu sangat membantu sekali. Kami mempersiapkan medical insurance buat, para mitra kami, menyiapkan kebutuhan sehari-hari dan makanan buat mereka juga. Yang ketiga, bila, driver kami sakit, kami juga punya, program santunan untuk membantu mereka, income mereka saat mereka sakit, ataupun mereka dalam ODP atau PDP. Dan semua ini, sebagian besar dananya akan dikeluarkan dari yayasan baru yang kami bentuk, sekitar beberapa hari yang lalu, Yayasan Anak Bangsa Bisa, dan tujuannya mudah-mudahan, apa yang kami sudah sumbangkan angkanya bisa lebih besar lagi, dan ada sumbangan dari external party, apakah dari stakeholder kami ataupun dari user untuk, membantu driver lebih, dalam waktu yang, masa yang krisis ini. Oke, mungkin bisa disebutkan Mas hingga sampai, saat ini begitu, berapa jumlah, total dana bantuan yang telah terkumpul? Untuk sampai sekarang sudah ada 100 miliar lebih dikit, tapi ini kami baru mulai, dengan adanya struktur yayasan tersebut kami juga bisa, make sure bahwa transparansi, dan penggunaannya itu sangat clear, dan dalam waktu dekat kami rencananya juga akan melakukan, penambahan dana, seperti saya bilang, ada banyak, parti-parti yang, sangat ingin membantu, jadi sekarang kita udah punya payung hukum yang bisa, memfasilitasi dari, itikat baik dari para para, parties tersebut. Oke, kemudian, sempat tersiar kabar begitu bahwa sebetulnya dana yang terkumpul ini adalah dari, gaji-gaji para level eksekutif begitu di Gojek. Nah, seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi, sumbernya itu, kami semua di seluruh karyawan Gojek, telah memutuskan untuk memotong gaji. Kebetulan dari pihak leadership atau eksekutif, kami, komit komit untuk memotong 25% dari gaji gaji kita, dan semua pegawai Gojek juga, turut berikut serta, tapi mungkin, pemotongannya lebih kecil, dan juga banyak yang voluntarily juga, nyumbang juga karena, istilahnya gini, kita itu, banyak orang lupa, berdirinya Gojek itu, awalnya itu, dengan mimpi social impact, dan maka kami tergerak sekali untuk membantu, ekosistem ini karena tanpa mereka nggak ada lah namanya Gojek. Jadi ini penting sekali dan saya terharu melihat support dari, karyawan Gojek, dan mudah-mudahan, support ini bakal bertambah lebih banyak lagi dari external parties yang tadi saya sebutkan.